Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, pagi ini mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang terus nyata dan kami alami, kami nikmati sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk tubuh yang sehat Tuhan berikan kepada kami. Dan juga kesempatan pagi ini sekali lagi Tuhan mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memberkati supaya kebenaran firman-Mu hari ini akan berbicara kepada setiap kami secara pribadi dan akan membentuk kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi hari ini saya hanya akan membaca ayat yang ke-6 untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan Efesus 3 ayat yang ke-6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saudara, tema kita pada pagi hari ini saudara adalah rahasia Kristus telah dinyatakan. Rahasia Kristus telah dinyatakan. Saudara, di dalam terjemahan yang lain bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang ke-6 ini diterjemahkan dengan begitu indah sekali saudara. Saya akan membaca untuk saudara di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, rahasia itu ialah melalui kabar baik itu, orang bukan Yahudi turut merasakan berkat-berkat Allah yang dahulu disediakan hanya untuk orang Yahudi. Saudara dikasih oleh Tuhan, rahasia Kristus telah dinyatakan. Apa itu rahasia? Saudara, rahasia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan. Sesuatu yang disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Atau sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui oleh orang. Itulah rahasia. Nah, di dalam bahasa Yunani, saudara, rahasia itu dituliskan atau disebut dengan mysterion. Ya, muncul kata misteri, mysterion. Nah, saudara, Rasul Paulus menulis tentang sebuah misteri yang kadangkala muncul di dalam setiap suratnya. Namun, saudara, misteri yang ditulis bukan sekedar cerita seperti kayak cerita detektif Conan begitu, atau hanya sekitar cerita dongeng-dongeng yang biasa kita dengar atau kita baca. Nah, di dalam Efesus pasal 3, Paulus berbicara tentang misteri, tentang satu rahasia yang tidak diberitahukan kepada manusia sebelumnya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5. Nah, saudara, rahasia apa? Meskipun dahulu Allah menyatakan dirinya, ya, hanya kepada bangsa Yahudi. Tetapi sekarang melalui Yesus Kristus, bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat juga merasakan berkat-berkat Allah yang dahulu disediakan hanya untuk orang Yahudi. Saudara, misteri ini telah dinyatakan. Misteri ini telah dibukakan, saudara. Bahwa semua orang melalui Yesus atau siapa yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat sama-sama mengasihi dan melayani Allah. Dengan kata lain, saudara dan saya, kita semua sama-sama diberi kebebasan untuk mendekati Allah dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Maka hari ini saudara, kita patut bersyukur. Kita patut memuji-muji Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan telah menyelamatkan kita
Dia tidak melihat kita dari suku mana, kita dari bangsa mana, kita dari ras mana. Tetapi di dalam Yesus, kita semua beroleh anugerah keselamatan. Kita semua dipersatukan oleh Tuhan dari berbagai suku, bangsa, bahasa, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh anugerah ini. Saudara, rahasia Kristus telah dinyatakan. Rahasia Kristus itu telah disingkapkan, yaitu keselamatan bukan hanya untuk atau bagi bangsa Yahudi saja, tetapi keselamatan itu adalah untuk semua orang, yaitu saya dan saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena rahasia ini telah disingkapkan, telah diungkapkan kepada kita, sehingga saudara dan saya hari ini menjadi orang-orang yang hidup di masa kini, menjadi orang-orang percaya di masa kini, adalah orang-orang yang hidup di dalam anugerah keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau hari ini melalui kebenaran firman-Mu dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 16, Tuhan telah membukakan dan menyatakan rahasia yang tersembunyi untuk orang-orang di masa lalu, untuk bangsa-bangsa di masa lalu. Tuhan telah menyingkapkan semuanya, bahwa keselamatan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Israel, tetapi keselamatan Tuhan anugerahkan kepada kami, setiap orang yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini Tuhan nyatakan kepada kami. Rahasia itu telah disingkapkan, rahasia itu telah dinyatakan, bahwa keselamatan adalah untuk kami manusia-manusia. Engkau tidak pernah melihat dari mana asal kami, suku kami, bangsa kami, ras kami. Tuhan tidak pernah melihat itu semua. Yang pasti orang yang percaya kepadamu, Engkau memberikan dan menganugerahkan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati setiap jemaat yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami hidup penuh dengan ucapan syukur, karena Engkau menganugerahkan kepada kami berita keselamatan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.